Bandung will always be tempat yang akan saya kenang sebagai satu tonggak dalam pelayanan saya sebagai anak muda, karena ini jemaat yang pertama dirintis dari jemaat induk di Jakarta kan waktu itu, tahun 88 ya kalau tidak salah. Pastor Diki belum ada. Tahun 88 ya ada beberapa di sini, ada Devi, Pauline ya. Jadi waktu itu ada Pastor Eric yang saya ikut tim selama beberapa bulan ya, setiap weekend ke sini. Jumat kalau nggak salah kita ke sini. Dan satu momen yang luar biasa waktu itu tahun 88 itu kayaknya Pastor Eric masih belum bisa bahasa Indonesia. Dia akan ngajar kelas dasar yang teguh waktu itu namanya ya. Dan dia perlu translator. Tengok kiri kanan mungkin nggak ada satu anak baru nih namanya Jusak. Lalu saya diterbangin dari Jakarta ke sini. Itu menurut saya itu sejarah dalam arti saya bisa naik pesawat dalam rangka pelayanan. Semuanya di cover dan saya nginep di mana saya lupa, tapi waktu itu di Pangeran Cornell kalau nggak salah. Ya, ada kelas di sana saya translate dia. So akan selalu saya ingat ya teman-teman di Bandung ini dulu cikal bakalnya ada di sana. Saudara senang ada di sini pagi ini? Katakan pada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya, katakan. Ya. Gak ada yang terpaksa ada di sini kan pagi ini? Gak ada yang diseret, dipaksa gitu gak ada ya? Haleluya. Nah saya ingin share satu firman Tuhan yang menjadi renungan saya di dalam beberapa tahun terakhir. Saya mau kasih judul No More Struggle. Oke, saya kasih intinya dulu biar nanti kita gampang mencernanya karena saya nanti banyak akan bercerita. Oke, kalau storyteller tuh cerita. Nanti jangan sampai lupa poinnya apa, oke. Karena the whole Bible itu satu cerita yang sangat connected satu dengan lain. Saya semakin hari melihat kepada Alkitab semakin kagum akan connectedness daripada semuanya. Gambar yang di sini bisa muncul di sini dan ada satu kata di sini, kata kuncinya muncul lagi di dalam cerita ini dan berulang-ulang seperti itu. Oke, saya harap saya bisa menceritakannya dengan baik pada hari ini. Tapi intinya kita akan bicara fokus kepada satu Bible character namanya Yakub. Oke, intinya adalah seperti ini. Saya percaya cerita ini menggambarkan how we live today. Karena kita hidup itu sebenarnya bukan sekedar tingkah laku. Ya, kalau saya di sosial media ini seringkali di kolom komen anak-anak muda sering nanya begini, Pastor udah kasih tahu sama kita do's and don'ts. Yang mereka cari kalau baca Alkitab itu do's and don'ts. Kita harus apa? Kita dilarang apa? Yang ini dosa enggak? Yang ini wajib enggak? Behavior. Tapi saya percaya sebenarnya behavior itu will take care of itself kalau kita tahu akar daripada kenapa behavior itu akan muncul dalam hidup kita. Amen. Kekristenan saya percaya bukan behavior modification, tapi soal pemahaman. Hati kita disentuh, hati kita dirubah, kemudian behavior itu akan termanifestasi, itu sebabnya disebut buah. Buah itu sebenarnya otomatis dari sebuah akar yang sehat. So hari ini kita akan melihat satu pemahaman yang menurut saya satu yang paling induk ya. Dan kita tahu Alkitab kita dimulai dengan kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu very key. Karena di sana ada seperti skema atau seperti kayak ringkasan daripada seluruh apa yang Tuhan kerjakan di bumi ini. Okay? Di sana ada penciptaan, di sana ada kejatuhan, di sana ada redemption dimulai di sana juga. Jadi kita bisa melihat pola-pola itu ada. Nah, Yakub kita tahu seorang yang penuh dengan struggle. Oleh sebab itu kita akan bicara tentang no more struggle karena he missed the point. Dia rindu sesuatu, perlu sesuatu, tapi sebenarnya itu sudah disediakan untuk dia, tapi he spent the first many years of his life struggling untuk dapatkan itu, padahal itu sudah disediakan sejak awal. Saudara angkat poinnya? Sebenarnya bukankah ini juga godaan iblis kepada Hawa waktu dia mengatakan kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Tapi kalau kita rewind sebelumnya, Adam dan Hawa sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi iblis itu menggoda manusia untuk striving to
to achieve something yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan dari awalnya. So harusnya kita no more struggle untuk achieve itu, tapi setelah kita tahu kita sudah ada itu, kita sudah diberikan, di-provide itu, kita hidup memanifestasikan hal itu. Itu bukan struggle lagi, tapi kita seperti menjalaninya, hidup sepadan dengan panggilanmu, kata bahasa perjanjian baru. Amen. That's the outline of the story. Amen. Nah, sekarang kita mau lihat ke teksnya. Kita mau lihat di Kejadian 32. Oh, saya harus operate sendiri ya. Saya klik kemana ini? Ini belum nyala kayaknya. Oke. Ke sana. Yap. Jadi klik 2. Oke. Oke. Jadi di Kejadian 32, saya mulai bacakan ayat yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Amen. Nah, kita tahu, kita mau rewind sedikit ceritanya Yakub ya. Ini jadi sekolah minggu sebentar, boleh? Oke. Karena ada backstory-nya, ada awalnya kenapa bisa sampai ke tempat ini, kenapa dia tinggallah Yakub seorang diri. By the way, baru-baru ini saya lihat satu YouTube dari arkeologi Israel, ditunjukkan the actual hill di mana dia sendirian. Ya, kita itu sebenarnya very, very beautiful, very detail ceritanya bagaimana dia harus menyeberang Sungai Yabok, kemudian dia mengantisipasi Esau yang akan datang dengan 400 orang, akan membinasakan seluruh keluarganya, jadi dia tinggal seorang diri di atas bukit itu. Dan kemudian dia bergulat dengan seorang laki-laki. Nah, saya ingin kita rewind sebentar, kalau bisa dengan secepat mungkin, tapi karena ada poin-poinnya di sana, nggak mau rewind. Oke, ini ya. Nah, beberapa ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-7 dari pasal yang sama, dikatakan bahwa sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Dalam bahasa Inggris, greatly afraid, saya gabung beberapa versi, scared, terrified, distress. Dia stres banget. Apakah itu kehendak Tuhan bahwa dia stres? Well, itu akibat daripada dia struggle dari sejak awal daripada hidupnya. Sebelum peristiwa ini, ya, menukar hak kesulungan dengan semangkok Brandebon, kita tahu bahkan di cerita kelahirannya, kita udah tahu Yakub ini orang yang selalu struggle. Ingat ceritanya waktu pertama keluar adalah Esau yang kemerah-merahan, berbulu ya. Tapi dalam posisi waktu Esau keluar itu, Yakub memegangi tumitnya Esau. Karena hak kesulungan itu di dalam culture Israel pada saat itu jauh lebih penting daripada anak sulung zaman sekarang. Mereka akan menjadi the head of the family. Mereka akan dapat warisan 2 kali lipat dan lain sebagainya. So, pada saat dia memegangi tumit, seakan-akan Yakub ingin mengatakan, gue duluan dong gitu kira-kira. Jadi ketahuan banget nih orang yang ambisius dari sejak lahir. Nah, yang ironisnya sebenarnya sebelum mereka lahir sudah ada nubuatan kan kepada ibunya Ribka, yang mengatakan bahwa anak yang kedua nanti yang akan menjadi tuan. Jadi sebenarnya apa yang di struggle, apa yang diupayakan oleh Yakub, sebenarnya dia udah dapat. Ngapain dia harus berupaya? Sehingga akhirnya dia stress, distress, greatly apa dikatakan afraid, scared, terrified. Ya, penuh dengan overthinking kalau bahasa anak sekarang. Ya kan, hidupnya. Kayak belum mencapai sesuatu. Dan kemudian kita lihat the rest of the story, ini kokonya ditipu, di sini papanya ditipu. Ada what's amazing about the Bible. Baru-baru ini saya melihat peristiwa yang sejahat ini, sudah lihat ini, ada Ishak yang menurut saya kurang sensitif, dia juga ada favoritisme, dia lebih sayang Esau, ya kan? Dia sebenarnya udah tahu nubuatan itu, tapi dia cuekin begitu saja. Dan kemudian matanya sudah menjadi buta, bukan saja matanya secara fisik buta, tapi dia sensitivitasnya terhadap kehendak Tuhan juga mulai menurun karena dia kekeh, dia mau kasih blessing itu kepada Esau, ya kan?
Dan di dalam peristiwa itu bapak yang tidak sensitif ini, bapak yang favorit, bapak yang kurang bijak ini ketemu dengan anak yang penuh dengan trik, yang ambisius, yang ingin merebut, sekongkol jahat dengan ibunya. Tapi di dalam cerita yang sangat jahat ini ada kisah Injil. Betapa indahnya Alkitab itu pada saat kita melihat bahwa seorang adik memakai jubah kakaknya dan kemudian mendapat favor dari ayahnya. Seperti kita memakai jubah kebenaran dari kakak sulung kita yang pertama bangkit dari kematian 1 Korintus 15 dan kita mendapat perkenan dari Bapa di surga. Jadi ada gospel story di sini. Tapi muncul dari sebuah kontras dari bapak yang buruk dan anak yang buruk, muncul satu cerita. Ya, saya nggak tahu apakah ada waktu saya kalau rewind sebelumnya lagi, Ishak ada satu cerita. Ini kan kejadian berapa ini? 27 kalau tidak salah ya kan? Tapi kejadian 22-nya ada cerita tentang bapak yang baik dengan anak yang baik. Waktu itu Ishak dalam posisi anak yang taat, anak yang submit kepada kehendak Bapa, dan ada Bapa yang baik di sana yang taat juga untuk mempersembahkan. Menjadi satu gambaran di mana Bapa mempersembahkan putranya Yesus Kristus di atas kayu salib beberapa tahun kemudian. Jadi dikontraskan dengan cerita kejadian 27 ini adalah cerita tentang kita, tentang manusia yang penuh dengan ambisi, dengan manusia yang tidak sensitif, tidak mau ikutin Tuhan. Tapi sebenarnya di sana ada Bapa yang luar biasa. Seandainya Ishak menjadi bapak yang baik. Seandainya Yakub menjadi anak yang baik seperti cerita kejadian 22. Nah, that's Injil. Hari ini hidup kita mungkin ada banyak struggle, banyak penderitaan, banyak striving di dalam hal tertentu. Kita mungkin pada saat kita mendidik anak-anak kita juga memakai bukannya gambar Injil, tapi memakai gambar Yakub ini. Strive. Kamu harus seperti ini secara tidak sengaja. Kita menjadi orang tua yang tidak sensitif kepada anak-anak kita. Seharusnya kita memberikan kepada mereka penerimaan, kasih, satu karya yang luar biasa dari Tuhan. Dan membiarkan itu menjamah hati mereka dan menimbulkan perubahan. Behavior akan menyusul sesudahnya. Haleluya. Today we will choose. Kita akan melihat kontrasnya daripada kedua ini. Haleluya. Dan koko ditipu, papa ditipu, ini juga. Oh ini paman ini. Itu Esau mau bunuh dia harus lari ke tempat tulangnya, si Laban. Oke? Orang Batak masuk di Alkitab. Amen. Jadi dia bertempur dengan si Laban dan kemudian Tuhan mendidik dia secara keras sekali. Laban kemudian ya penipu harus diapain? Penipu harus dididik, diasah dengan gembong penipu. Penipu kuadrat. Upah dirubah 10 kali katanya. Ya, mau kawin dengan anak nomor 2 dikasihnya Lea anak nomor 1. Harus kerja lagi 7 tahun lagi. Ditipu. Dia balik tipu lagi sama Laban. Jurus-jurus tipu menipu. Ya, Yakub ini kalau orang Medan bilang tuti, ya, tukang tipu. Saya harap gak ada yang namanya tuti di sini ntar kepahitan ya, saudara. Jadi ilmu tutinya itu dipakai terus. Sampai satu hari dia harus kembali. Dia tinggalin Laban. Dia mau kembali. Dan pada saat dia kembali, inilah ceritanya tadi. Kita sampai ke ayat tadi. Jadi hidupnya penuh dengan struggle. Penuh dengan penderitaan so much so sehingga pada menjelang akhir hidupnya. Waktu Firaun tanya, dia ini udah dibawa ke Mesir nih. Udah dibawa ke Mesir oleh Yusuf ya kan. Terus ada audiensi dengan Firaun. Firaun tanya, sudah berapa tahun umurmu? So saya nggak tahu kenapa waktu beberapa tahun yang lalu waktu saya baca ayat ini, I stuck in my mind bagaimana Yakub adalah agent of God's work on earth. Meskipun Firaun itu kerajaan yang besar, tapi di mata Tuhan ini sebenarnya the key person itu adalah Jacob. Tapi dia harus kayak mengakui struggle-nya dia kepada Firaun. Dia berkata tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Yang saya highlight ini. Wow. Seharusnya dia bisa jadi witness kepada Firaun tentang sesuatu yang Tuhan kerjakan secara keren dalam hidupnya. Tetapi pada akhirnya harus seperti ini. Oke? Nah, masih hidup semuanya?
Haleluya. What else I want to say? Ini udah keburu keklik. Seluruh hidup yang penuh dengan struggle ini, saya percaya bukan kehendak Tuhan. Dia akhirnya mentok ketemu dengan orang yang bergumul dengan dia di atas puncak bukit itu. Oke? Nah, saya ingin kembali ke ayat yang pertama tadi. Ini masih bisa balik? Ya. Siapa orang ini yang bergumul dengan dia? Kita tidak dikasih tahu, ya. Terakhir Yakub juga menanyakan namanya, tapi kita ingin lihat di sini dia bergumul. Dikatakan di sini kata memukul sendi pangkal paha Yakub. Pemahaman lain mengatakan sebenarnya bukan kayak memukul, tapi kayak menyentuh saja. Terus kemudian tulangnya itu menjadi kayak pecah dan seumur hidupnya dia menjadi limping, jadi pincang seumur hidupnya. Termasuk waktu ketemu dengan Firaun. Saudara ingat apa pada saat seorang diri terus bergumul? Mau tidak mau teringat juga dengan Taman Getsemani, amen. Dan yang saya percaya sebenarnya pribadi yang bergumul dengan dia ini adalah Tuhan sendiri, God Himself came down. Ya. Nabi Hosea menolong kita untuk menjelaskan, nanti baca sendiri Hosea pasal ke-12 bahwa orang yang bergumul dengan Yakub itu adalah Jehovah dikatakan. Oke. Nah, kenapa Tuhan saya mau lanjutin dulu. Ya. Kita lanjutkan di Kejadian pasal 32, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, fajar menyingsing, maka Yakub nanti bisa lihat wajahnya dan he cannot see God's face. Jadi dia bilang dia harus pergi. Nah, pada saat Yakub menyadari bahwa itu adalah Tuhan sendiri yang bergumul dengan dia, dia kemudian mengucapkan kalimat ini, finally dia bisa ada kesempatan untuk mendapatkan semua yang dia longing for selama ini. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Berkat atau blessing itu salah satu key, salah satu kata kunci di dalam seluruh kitab Kejadian. Oke? Berkat, berkat, dan berkat. Nah, saudaraku, saya waktu merenungkan ini sangat terharu juga. Pada saat Yakub seumur hidupnya sejak kecil tidak disayang. Favoritisme adalah salah satu hal yang menurut saya akan sangat-sangat menghancurkan dalam keluarga. Kalau kita dibilang ini anak papa atau ini anak mama, itu sangat menghancurkan untuk anak yang lain yang merasa tidak dikasihi. Ada beberapa yang lahir dalam keluarga yang tidak sempurna, ada lahir dari keluarga yang broken, dan lain sebagainya. Ada satu seperti longing for that love. Seumur hidup Yakub dia merasa seperti itu. Dan kalau sudah renungkan pada saat dia memakai bajunya Esau untuk menerima berkat dari papanya, masa Yakub nggak tahu bahwa satu hari pasti akan ketahuan? Dia tahu kan pasti akan ketahuan. Sebentar lagi juga pasti akan ketahuan. Sebentar lagi juga Esau pulang dan semua kedok ini akan terbongkar kan. Tapi kayak dia kepingin banget dengar kata-kata I love you my son dari seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya meskipun itu hanya dalam kepura-puraan. So he desired that so much. Sampai akhirnya dia mengambil tindakan seperti itu. Saya merasa itu salah satu hal kenapa Tuhan Yesus sangat merebuke orang-orang yang munafik. Karena orang munafik kan pretend to be somebody else kan. Padahal Tuhan ingin ngomong gini loh, kamu gak usah pretend sebagai orang lain, sebagai kamu diri sendiri saja aku udah sayang sama kamu. So hari ini kita gak perlu pretend jadi siapapun, kita gak perlu strive to achieve seperti orang lain, Tuhan mengasihi kita just the way you are. Amen. Dan itu yang Yakub akhirnya temukan, aku udah striving ini, udah aku berantem dengan kokoku, berantem dengan ayahku, berantem dengan pamanku. Now I found this, penerimaan itu, blessing itu from this man. Yang sebenarnya this man udah kasih sebelum dia lahir. Amen. Nah ini menurut saya menjadi satu filosofi of the cross, di mana
apapun yang kita lakukan sebenarnya harus berpusat kepada karya salibnya. Sekarang kan kita di era sudah ditebus, di perjanjian yang baru. Yesus mengatakan di kayu salib, it is finished. Sudah selesai. Seperti waktu penciptaan, dia sudah ciptakan sepanjang 6 hari penciptaan, dan baru menaruh manusia itu di hari ke-6, yaitu supaya manusia pada saat mereka membutuhkan apapun, semua yang dia butuhkan sudah ada semuanya. Jadi Tuhan is in the business of giving us a complete work. Kasih kepada kita, so no more struggle. Semuanya sudah ada. Sekarang tinggal manifestasikan. Sekarang di kayu salib pada saat manusia sudah jatuh dengan semua struggle-nya itu, kemudian dia naik ke kayu salib. Kayu salib ini should be the end of our struggle. Karena dia mengatakan pada saat kita masih berdosa, dia sudah naik ke kayu salib. Dia tidak sebelum naik ke kayu salib nego-nego sama kita dulu, kamu bertobat ya habis ini, karena saya naik ke kayu salib, kalau enggak awas. Enggak. Dia naik ke kayu salib, naik aja nggak pakai pamit sama kita. Dengan demikian dia bisa declare kepada kita, all the complete work you ever need di Bandung ini untuk karirmu, untuk sekolahmu, untuk keluargamu, untuk masa depan anak-anakmu, semua sudah ada di dalam aku. The end of your struggle. Amen. Kita hidup sehari-hari untuk menemukan pewahyuan tentang apa itu sebenarnya yang dia sudah sediakan dan kemudian menghidupinya. Ada beda gak saudara kalau kerja di satu tempat, saudara tidak mendapatkan, saudara selalu ragu-ragu tentang favor daripada bos, berkenan gak sama saya? Dibanding dengan satu posisi di mana you know your boss itu no matter what happen in your life, dia tetap akan terima dan sayang saudara. Jadi saudara bekerja itu tetap bekerja, ujung-ujungnya malah bekerja keras, bekerja lebih keras daripada yang lain seperti Paulus katakan. Tetapi yang bekerja itu bukan lagi strivingnya, tapi the grace of God in you itu yang membuat saudara bekerja lebih daripada yang lain. Haleluya. Kita di sini bukan berusaha menjadi kudus supaya Tuhan terima kita. Kita kudus, hidup kudus karena kita tahu Tuhan yang kudus ada di dalam kita. Amen. Kita bukan komitmen kepada Tuhan. Saya komitmen sama Tuhan. Ya dulu kita di Maranatha bayar harga. Go anywhere, do anything, pay any price. Itu motonya kita dulu. Tapi kalau kita melihat itu sebagai kita lagi membayar sesuatu kepada Tuhan, cilaka saudaraku. Kita jadi nggak pernah tahu Tuhan dipuaskan enggak oleh apa yang kita lakukan. Kita selalu ragu-ragu seperti pemuda yang kaya raya yang mengatakan, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Terus Tuhan Yesus bilang, bla 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 bla. Semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku. Terus dia bilang apa? Apalagi yang kurang? Selalu merasa ada yang kurang. And you will struggle all the more. Padahal itu kan Lukas 18. Di Lukas 19 Tuhan bertemu dengan orang yang paling brengsek hingga bisa bacain jasa apapun kepada kerajaan Tuhan. Yaitu namanya Sakeus. Dan Tuhan kasih dia penerimaan. Dan penerimaan Tuhan mendobrak hatinya. Sehingga dia kontras dengan si pemuda yang kaya raya. Yang tidak keluar satu peser pun. Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi Sakeus bilang, separuh hartaku aku berikan. Dan orang yang aku rugikan aku ganti 4 kali lipat. Hukum restitusi berdasarkan hukum Musa mengatakan, kalau kita merugikan seseorang kita ganti 120%. Cuma ditambah 20%. Tapi Sakeus mengganti 400%. Karena apa? Karena the complete work is demonstrated to him. Dan itu menyentuh hatinya, behavior akan menyusul sesudahnya. Dan kenapa juga Lukas sebagai dokter Lukas yang menulis ini, menulis itu seperti mau disandingkan bersama-sama. Karena zaman itu belum ada Microsoft Excel. Dia bisa bikin 2 kolom untuk dikontraskan. But this is the juxtaposition to contrast, for us to see and to contrast. If you depend on your struggle to achieve, end up kita nggak jadi apa-apa. Tapi di sini ada seseorang yang just receive his love. Your life is going to be changed. Jadi kita mau apa sekarang? Mau bekerja keras, mau mendidik anak, mau pergi misi bukan, ayo kamu cari jiwa, undangan, rintis gereja untuk menyenangkan Tuhan. No, bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi karena dia sudah terima kamu, dia begitu indah seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Sungguh besar, sungguh indah. Pada saat kita disentuh hati kita, misi itu adalah buahnya. Haleluya.
So I hope my goal today to present to you the beauty of Christ, the beauty of the cross. Sehingga saudara kagum akan dia. Saya tidak berharap saya memberi saudara satu beban di sini. Oh, saya harus hidup taat. Oh, saya harus hidup kudus. Oh, saya harus pergi misi. Itu bukan harus. Tapi saudara akan pada saat itu terwahyukan di dalammu. Jadi bukan do's and don'ts. Pemahaman. Siapa dia? The centrality of our Christian life is the cross. The cross bukan saja the power, tapi juga the wisdom. Kenapa Tuhan izinkan? Dia akhirnya harus limping seperti itu. Seakan-akan seperti reminder for the rest of his life. Karyanya di tengah penderitaan, dia yang expert untuk menjadikan yang evil menjadi good. Amen, saudaraku? Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Ini another keyword lagi, another kontras dengan peristiwa sebelumnya. Saya kasih quiz. Kapan terakhir kali ada orang bertanya kepada Yakub, siapa namamu atau siapa kamu? Saya yang nanya, saya yang jawab ya. Bukan peristiwa tadi kan? Ishak bertanya, siapa kamu? Siapa namamu? Dan dia jawab apa? Esau. Penipu. Arti kata Yakov itu ada beberapa, salah satunya supplanter, orang yang suka merebut, atau tadi berdasarkan karakternya, Esau sendiri berkata, tepatlah ia disebut Yakub karena dia menipu terus menerus. Jadi seakan-akan Tuhan mendatangi Yakub, I'll give you the blessing, but ada satu hal yang sangat luar biasa, aku ingin tahu sekarang, are you a changed man? Karena dulu terakhir kali kamu ditanya, what's your name? Kamu jawab dengan tipuan, kamu jawab Esau. Hari itu dia bilang, namaku adalah penipu. Dan he came to realize all the struggle. Hari itu namanya diganti. Saya tidak tahu kalau saya Google atau berusaha selidiki arti daripada Israel, ada banyak juga, karena bahasa Ibrani selalu gitu, ada banyak arti-artinya. Pangeran Allah, menang bersama Allah, ada yang content with God, ada juga sebenarnya struggle with God, dan dia menang. Apa betul Yakub bergumul dengan Tuhan dan kemudian dia menang? Jangan-jangan Tuhan membiarkan dia menang. Ini kok kayaknya skenarionya God came down, mengambil bentuk kelemahan, sehingga dikatakan untuk beberapa saat dia akan lebih rendah daripada malaikat atau lebih rendah dari manusia, karena dia kalau sudah baca di Filipi 2 itu turun, meninggalkan kesetaraan dengan Allah, menjelma menjadi manusia, menjadi hamba, taat sampai mati di kayu salib, mati begitu hina, telanjang di depan umum, lebih rendah daripada manusia. Dia datang merendahkan diri lebih rendah daripada kita, supaya sebenarnya dia menang, tapi dia memberikan kemenangan kepada kita supaya kita disebut lebih daripada pemenang. Haleluya. Tapi bagaimana kita menang? Bukan karena striving, but to receive his victory in us. And then we go about demonstrating. The other day saya taruh konten di sosial media tentang Daud dan Goliat, itu juga amazing. Nyimpang sedikit. Oke. Daud dan Goliat, for many years kita kalau cerita tentang Daud dan Goliat sejak sekolah minggu, kita disuruh jadi Daud kan. Kalahkan rasa Samo. Well, saya punya satu pemahaman yang seperti terbalik sebenarnya. Karena ini singkat saja dalam beberapa menit. Waktu Goliat mengatakan pilih aja satu orang. Sehingga dia pede banget, dia pasti bisa kalahkan kan. Pilih satu orang, kalau dia yang menang, dari Israel menang, maka kami jadi hamba kalian, kalau sebaliknya juga demikian. Tapi apa yang Goliat katakan itu sebenarnya satu prinsip yang sangat penting di dalam seluruh Alkitab, itu namanya sistem perwakilan. Kalau sudah baca Roma 5 ayat yang keberapa tuh? 17 atau 19 dikatakan karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Itu adalah Adam. Tapi karena ketaatan satu orang, kita semua menjadi orang benar. Itu adalah Tuhan Yesus. Jadi sistem perwakilan. Nah,
Jangan saudara pikir, ngapain itu orang Israel nun jauh di sana, oke, apa yang Tuhan Yesus lakukan kenapa bisa berdampak dengan kita? Semua itu ada dampaknya, saudara. Sekitar 79 tahun yang lalu ada 2 pemuda krempeng di jalan proklamasi mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dan itu dampaknya sama kita hari ini. Amin. Saya ini Asnawi, asli Cina Betawi, amin saudara. Berarti engkong saya punya engkong dulu pernah ada yang dari tanah Tiongkok. Keputusan dia hari itu untuk pergi ke sebuah tanah yang namanya Nusantara ini berdampak akhirnya saya ada di Bandung hari ini. Oke, so satu orang mewakili kita. Sejak Tuhan menetapkan satu sistem korban, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian mereka pakai daun ara itu adalah agama, dan kemudian Tuhan kasih kulit binatang, Tuhan sebenarnya memindahkan konsekuensi dosa karena aku sayang sama kamu, keadilan harus tetap dijalankan, maka hukuman atas dosamu tetap harus dijalankan tapi dipindahkan kepada korban. Itu juga sistem perwakilan. Jadi hari itu yang mewakili Israel adalah Daud kecil ini, saudara. Dan kita sebenarnya dalam the story, kita selalu bilang, what's the moral of the story? Moral of the story bukan kita suruh jadi Daud. Kita adalah tentara yang ketakutan di belakang Daud. Karena Daud itu adalah Kristus. The son of David, the greater David, the perfect David kemudian akan datang. Dan dialah yang mengalahkan raksasa kita. Sehingga kemenangan Daud pada hari itu menjadi kemenangan seluruh Israel. Kemenangan Kristus di atas salib itu menjadi kemenangan kita hari ini. The end of our struggle. Bagaimana kita tahu? Itu semua ceritanya connect ke belakang, connect ke depan. Kenapa kepalanya Goliat diremukkan mulai dari proto-evangelium kejadian 3:15, benih daripada perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-54 bahwa kemudian Daud, ini salah satu bukti kenapa saya katakan Daud adalah Christ in the story, bukan kita. Daud membawa kepalanya Goliat ke Yerusalem. Dari mana dia tahu harus dibawa ke Yerusalem? Seringkali saya sebut Daud ini orang manusia perjanjian baru yang nyasar di perjanjian lama. Dia punya pemahaman-pemahaman yang keren banget. Karena dia taruh di sebuah bukit yang kemudian 1000 tahun kemudian akan disebut Bukit Tengkorak. Di atasnya the son of David disalibkan. Dan by the way Golgota adalah Goliat God. Jadi saya tahu dari sana, saya nggak disuruh mengalahkan raksasa. Saya disuruh menerima kemenangan Kristusku terhadap raksasa yang menyerang aku. Haleluya. This understanding akan menghentikan struggle kita. Kita hidup memanifestasikan kemenangan tersebut. Bukan struggle lagi. Bukan struggle for love. We are love. Bukan struggle untuk penerimaan. Kita sudah diterima. Meskipun ayah dan ibu kita dikatakan membuang kita, tapi ada satu pribadi yang tetap menerima kita. Somebody need to hear this. Amin, saudaraku? Jadi, siapa namamu? Pas dia mengaku, ini yang kalau setara dengan perjanjian baru, ini momen lahir barunya dia. Amen? Amen. Next. Waktu saya sampai jam berapa nih? Sebelumnya balik lagi boleh? Bisa bantu di sana? Setelah tadi apa? Oh langsung ini ya, betul. Oke. Dia struggle, langsung. Sehingga tadi setelah ketemu dengan Firaun, kemudian waktu berjalan lagi, saya percaya toward the end of his life, Yakub kembali lagi dengan, ini, saya mau yang tadi yang ada Yakub, ya ini sampai di sini dulu ya. Sebelum dia mati, sebelum dia memberikan nubuat kepada 12 anak-anaknya, ada satu momen di mana dia menyuruh Yusuf memanggil kedua anaknya karena dia mau kasih blessing. Saudara lihat ini seperti repeat of history, oke? Abraham punya 2 anak, Ismail dan Ishak, the second one. Kemudian Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub, yang dipilih yang kedua. Yang ini lagi, Yakub sekarang dengan cucunya, ya kan? Pada saat Manasye dan Efraim dibawa oleh Yusuf, Yakub sudah ada on his deathbed, di ranjang kematiannya seperti ini. Maka Yusuf datang dari arah sana, karena berkat itu di tangan kanan, maka Manasye ditaruh di sebelah kanannya sini supaya nanti tumpangin tangan gampang, ya kan? Efraim di sebelah sini. Tapi apa yang terjadi? Dia juga sudah buta, mengulangi lagi.
mengulangi lagi cerita yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Tapi waktu dia memberkati, dikatakan apa? Ia meluruskan tangannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya apa? Bersilang. Dalam bahasa Inggris apa? Crossing his hand. Amplified Bible, intentionally. Another picture of the cross. Beautiful. Amen. Dan orang sebenarnya yang paling wise di bumi pada saat itu adalah Yusuf. Dengan wisdomnya dia bisa menyelamatkan bumi. Dia adalah seperti juga gambaran Tuhan Yesus yang memberi roti bagi seluruh dunia untuk keselamatan. Tapi hari itu dibilang, no, this is not proper. Ini people don't do this, that. Tapi Yakub bilang, no, my son. I know what I do. I know what I'm doing. Jadi the wisdom is back, dan dia kemudian apa yang dia lakukan ini adalah sebenarnya satu Bible truth, the great exchange. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, dalam bahasa Inggris dikatakan we become the righteousness of God. Bayangin coba. Bukan sekedar kayak dibenarkan ini kata kerja, tapi menjadi identitas kita, menjadi orang yang di favor, dibenarkan, justified, diterima, diperkenan. Saya cukup sering keliling pelayanan, kadang-kadang saya berbicara dengan hamba-hamba Tuhan, bahkan yang senior sekalipun. Saya agak kaget pada saat dia mengatakan, Yusak, saya sebagai anak muda, pendeta yang senior sekali, dia bilang, tujuan hidup saya cuma satu, mencari perkenan Tuhan. Saya agak shock. To me, that's the spirit of Jacob. Hidup saya bukan mencari perkenan Tuhan. Hidup saya adalah memanifestasikan perkenan yang saya percaya sudah diberikan oleh Tuhan kepada aku. Because of the cross. Jadi hidup kita bukan dievaluate performance kita. Itu standar dunia. Kalau saudara bicara dengan tipikal orang yang ada di Jawa Barat ini, coba saudara tanya, kalau saudara punya friend and total unbeliever, especially from another religion, ya, kalau perlu diedit yang ini, di-delete. Apa inti agamamu? Coba saudara, pegawaimu atau temanmu atau siapapun. Atau di angkot, saudara bisa penginjilan kan. Zaman di Bogor kita penginjilannya, kita naik angkot, kita ngomong sharing satu dengan yang lain tapi keras-keras biar yang sebelah dengar. Boleh jadi strategi baru. Apa inti agamamu? Mereka akan jawab begini, tipikal, pasti. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Amen, that's struggle. Itu sebenarnya kalau kapan-kapan ada kesempatan saya bisa share, itu sebenarnya pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi polanya itu udah sama, saudaraku. Orang berusaha menjadi baik, menghindari yang jahat, tapi itu ada di luar dari pohon kehidupan. Saudara mau baik sebaik-baiknya, you are sinner, you end up in death. Karena lawan kehidupan adalah kematian. Semua agama berakhir dengan kematian. Semua struggle yang seperti Yakub ini, mencari perkenan, ujung-ujung sudah frustrasi. Kalau saudara tidak mencapai, saudara jadi pura-pura, yang ada adalah kemunafikan, yang ada adalah kita pretense, kemudian kita intimidasi orang lain dengan bentuk-bentuk luar yang kita miliki, kita pikir kita lebih baik dari dia, we might be good, tapi good sinner buat apa? Amen, saudara. So, sebenarnya lesson ini sangat-sangat mendasar untuk saya in everything. Oke, kemudian dikatakan terakhir, bertanya Yakub, katakan juga namamu, tetapi sautnya mengapa engkau menanyakan namaku, lalu diberkatinya Yakub di situ. Ya kadang-kadang ini kayak kebiasaan Tuhan Yesus, ditanya tapi jawabnya pertanyaan lagi. Ini saudaraku. Answer a question with a question. Kemudian diberkati Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku melihat Tuhan berhadapan muka. Pada saat saudara benar-benar melihat mukanya Tuhan, dan melihat penerimaannya dia kepadamu, that's the end of your struggle. Tampaklah matahari, kepadanya matahari terbit. Matahari seperti terbit lagi dalam kehidupan Yakub. Saudara tahu, ini ada keyword lagi, waktu dia pertama kali meninggalkan ayahnya, oke? Waktu dia kabur dari Esau, dia ketemu di Betel, dikatakan, ketemu malaikat di Betel, kemudian dikatakan matahari terbenam. Pada saat dia struggle, matahari terbenam. Pada saat dia menemukan sebenarnya penerimaan Tuhan, kasih Tuhan, matahari terbit. This will change our entire perspective about our own Christian life. Saya percaya itu.
Dan by the way, tentang struggle antara kedua ini masih terus berlangsung sampai pada saat zamannya Tuhan Yesus. Saudara pernah mikir gak, kenapa di dalam setiap gospel story, nah ini pertanyaan yang baru mencerahkan saya juga. Saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, in every gospel story, orang yang paling dapat berkat terbesar selalu orang yang paling berdosa dalam cerita itu. Dan kenapa orang Farisi tidak pernah dapat apa-apa yang baik dari Tuhan Yesus? They struggle, they are self-righteous. Saya pernah bikin konten, ada hal yang lebih serius dari dosa, saya bilang. Apa itu? Self-righteousness. Gak pernah terima apa-apa dari Tuhan. Dan pada saat Tuhan kasih message-message yang keras, itu adalah sebenarnya untuk merebuke mereka, untuk mengkonfront kepada mereka. Termasuk pada saat Tuhan bercerita tentang the prodigal son, Lukas 15, itu ada hubungan dengan cerita Yakub ini. By the way, saya percaya itu kita salah juga melabelnya prodigal son. Karena it's the story, nanti sudah baca Lukas 15 mulai ayat yang ke-11 kan. It's not a story about the son, it's a story about the father. Karena ada seorang yang mempunyai 2 anak. Jadi tentang anak atau tentang seorang itu? Si bapak itu kan. So it's a prodigal father. Prodigal itu artinya kayak menyimpang atau berlebih-lebihan, ekstravagan. Orang Indonesia bilang kebangetan. Ini bapak yang kebangetan, tapi kebangetan apa? Kebangetan kasihnya. Anak minta warisan pada saat dia masih hidup sama aja nyumpahin dia mati kan. Orang shock, pendengar pertama pasti shock, wah kok ada orang manusia kayak begitu, wah ditimpukin aja tuh orang, diinjak aja. But yang mereka lebih shock lagi, bapaknya kasih. Dan anak kayak begini kok ditungguin di balkon setiap hari, nunggu dari kejauhan, kapan anakku pulang. Orang-orang desanya kampungnya udah sangit sama dia, Pak Tua gak usah ditunggu anak brengsek kayak begitu, durhaka, lupain aja, biar ditabrak mobil, mobil belum ada, oke. Tapi dia menantikan anaknya, pada saat anaknya kembali, dia sambut. Seakan-akan pada saat Tuhan Yesus ngomong kayak gitu kepada orang Farisi, dia bilang, kalian mau merasa kalian benar ya? Kamu itu Yakov. Ingat ya, si bungsu itu pergi ke negeri yang jauh, terus mengurus binatang kan? Yakob juga. Lari ke negeri yang jauh dan mengurus binatang Laban. Dan kemudian dia kembali. Kalau Yakub disambut oleh Esau, tapi si pemuda, si anak bungsu ini yang menyambut adalah bapaknya. Jadi kamu itu Yakov, kamu kan dulu terbuang juga ke negeri yang jauh, ke Babylon, kemudian kembali lagi kan. Dan by the way, kamu merasa kamu benar, lebih benar daripada adik bungsumu ini? Kenapa dalam cerita itu si kakak sulung itu tidak mencari adiknya? Tuhan Yesus ingin mengatakan, I'm the good older brother yang datang cari kamu. Dan kamu merasa benar. Tapi sebenarnya kamu harus merangkul orang berdosa ini. Jadi di sini kita bukan JB3 kita menjadi lebih kudus daripada orang lain di Bandung. Kita justru harus menyambut mereka dan mencari mereka. Bukan struggle untuk menjadi excellent in comparison dengan orang lain. So Tuhan sampai ke Lukas 15 itu masih ada hubungannya dengan cerita ini. Amin saudaraku. Dan saya ingin tutup dengan ini. Masih hidup semuanya? Yes, ini nggak mau damai ini. Oh ya oke, terakhir. Ini yang terakhir. Saya perhatikan sejak namanya dirubah menjadi Israel, coba saudara baca Alkitab, itu kan kejadian tadi berapa? 32 kan? Tapi kalau saudara baca Alkitab, kadang-kadang dia disebut Israel, tapi kadang-kadang masih disebut Yakub. Benar gak? To me kayak ada pemahaman bahwa sebenarnya meskipun kita sudah lahir baru, ditransformasi oleh Tuhan, kita mengalami pencerahan, tapi kita ini in reality dalam kenyataannya, kita harus terima fakta, kita ini kadang-kadang gak stabil. Kadang-kadang kita sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan, kadang-kadang kita bisa keluar daripadanya. Kita bisa struggle lagi, kita bisa terima rest in Him, tapi kita area lain kita struggle lagi. Jadi kadang Israel, kadang Yakub. Tapi pada saat menarik sekali pada saat Musa bertanya, di semak belukar yang terbakar ini, siapa namamu? Kalau orang Israel
yang kepadanya kau utus aku, mereka bertanya, siapa namamu? Pertama Tuhan jawab, I am the great I am, susah diterjemahin. Oke? Kemudian dia baru jawab, aku adalah Allah, Abraham, Ishak, dan kalau saya jadi Tuhan, untungnya saya bukan Tuhan, saya lebih senang disebut the God of Israel. The God of Abraham, Isaac, and Israel. Tapi kenapa dia disebut Yakub? Saya percaya dia mau include kita. Saya percaya Tuhan ingin mengatakan bahwa dia bukan saja Tuhan atas orang yang menang terus, tapi dia juga Tuhan atas orang yang masih dalam proses. Dia bukan saja Tuhan atas orang yang kaya dan berhasil, tapi dia juga Tuhan terhadap mereka yang masih merintis UMKM. Dia bukan saja Tuhan kepada orang-orang yang keren, cantik, selebriti, influencer, follower banyak. Dia juga Tuhan atas orang-orang yang merasa tertolak. Hari ini dia adalah Tuhan atas kita semua, dimanapun saudara dalam perjalanan saudara, di titik manapun, He's your God. I'm the God of Abraham, Isaac, and Ishak. Setiap kita sangat aware dengan struggle-nya kita. Kadang-kadang kita mau, saya mau struggle apa lagi Tuhan? Setiap kali ada hal yang penderitaan atau kemalangan yang terjadi dalam hidup kita, seringkali kita langsung bertanya, kenapa Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Kenapa engkau izinkan seperti ini? Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah, saya harus berbuat apa supaya perkenan itu kembali? Seakan-akan Tuhan meninggalkanku. No, that's the end of all those questions. Dia juga tetap Tuhan atas kita pada saat kita masih terseok-seok di bawah. Amen. Apapun yang terjadi dengan hidupmu, He is the God. Oke, pemain musik bisa maju ke depan. Bisa kita nyanyi sama-sama satu lagu. Saya ingin berdoa untuk saudara, supaya hari ini benih itu masuk ke dalam hatimu. The end of your struggle is the cross. Christ yang sudah menerima engkau, sudah membuat satu karya yang sangat-sangat luar biasa kepada kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya berdoa untuk saudara sementara kepala ditundukkan. Beberapa dari saudara di sini memerlukan Tuhan membisikkan ke telingamu, I love you my son, my daughter. Aku menerima engkau. Aku telah memilih, engkau sudah ada di dalam benakku sejak awal perjalananmu. Dan aku punya rencana yang sangat luar biasa untuk engkau. Hari ini adalah hari semua struggle untuk mendapatkan kasihku berakhir. Karena aku meyakinkan engkau, aku sudah menerimamu. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Berhenti kehausanmu untuk diterima oleh seseorang. Bahkan orang tuamu sendiri, suami atau istrimu, atau orang banyak, atau rekan sepelayanan. Karena penerimaanku kepadamu itu yang terpenting. Hari ini kita bukan akan melakukan sesuatu, bertekad lebih kuat, berkomitmen lebih tinggi untuk membuktikan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan tidak perlu bukti apa-apa dari kita. Dia sebaliknya telah membuktikan kasihnya, komitmennya kepada kita. Kau aman di tangannya. Bisnismu yang kau masih mulai, masih struggle, Tuhan punya rencana yang besar. Seluruh provision sudah ada di benaknya. Anak-anak muda, anak-anak remaja, engkau tidak perlu penerimaan orang. Kenapa orang itu hanya memperhatikan? Kenapa yang tidak ada yang mau kepada aku? Semua itu akan berakhir hari ini. Karena ada Tuhan yang membuat engkau aman di dalam Dia. Kau tidak perlu seluruh sekolah senang kepadamu. Tidak perlu. Hanya perlu satu pribadi. Dan itu sudah cukup. Dan saya ingin berdoa untuk siapapun yang struggle hari ini. Kau tidak perlu tipu. Kau tidak perlu menyingkirkan orang lain, tidak perlu gosipin orang lain, tidak perlu injak bawahanmu, tidak perlu jelekin bosmu, tidak perlu. Karena engkau aman di tangan Tuhan. Pada saat kau merasa tenang, Tuhan yang akan bekerja. Dan ternyata kemenangan itu berjalan bersama-sama dengan seperti pincang di dalam hidupnya Yakub. Kelemahan, penderitaan itu berjalan bersama-sama. Jangan engkau menjadi jengkel kepadanya.
ingat bahwa Tuhan telah menyediakan semuanya. Siapa yang memerlukan seseorang yang berdoa bersamamu? Angkat tangan saudara di mana engkau berada, saya hanya ingin berdoa di depan sini. Kalau engkau mengatakan, yes Pastor Yusa, aku ingin seseorang berdoa bersamaku. Saya berdoa supaya Roh Kudus menjelajah ke seluruh ruangan ini, memeluk setiap kita, membisikkan ke telinga kita, I love you my son, I love you my daughter. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diangkat, semua struggle mereka akan berhenti hari ini, pada saat mereka tahu the cross on the cross. The power of God, the wisdom of God, the love of God dimanifestasikan kepada kami. Bahkan Tuhan kami sendiri turun ke dunia di dalam kelemahannya, dalam penderitaannya. Dia membuat karya yang sangat luar biasa. Di tengah penderitaan kami, di tengah kehausan kami akan penerimaan. Kau ada di sini Tuhan. Kau telah menyelesaikannya dengan bukti bahwa Engkau naik ke kayu salib. Bahkan tubuhmu dihancurkan hanya untuk mengatakan, Engkau sayang kepada kami. Kau sudah punya rencana yang luar biasa kepada kami. Hari ini kami dimerdekakan dari semua striving, semua struggle untuk mencapai penerimaan dari Engkau. Karena Engkau sudah menerima kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Sungguh besar